Oke, mulai ya Alex. Oke, Oke, sebelumnya halo Alex, perkenalkan aku Shakila, biasa bisa dipanggil Kila. Di sini aku izin wawancara kamu terkait konsumsi kafein pada generasi Z atau mahasiswa lebih tepatnya yang saat ini bisa dibilang menjadi culture atau budaya ya, yang ya bisa diketahui seperti itulah ya. Izin ya Alex. oke. Oke, nah sebelumnya aku mau tanya nih beberapa hal. Kamu kan sebagai mahasiswa juga ya, seperti aku. Kira-kira kamu tuh lebih senang nggak sih beraktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan nih, kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri lebih senangnya sebenarnya di dalam ruangan. Kenapa tuh kira-kira? Karena apa ya? Kalau di luar ruangan tuh kadang energiku tuh cepat habis gitu. Oh, jadi kayak cepet boros gitu lah ya istilahnya. It's okay Alex, we are same. Oke. Nah, kan eh Alex sendiri kan bilang tadi sebelumnya kalau misalkan di luar ruangan tuh energinya lebih boros gitu lah ya jika dibandingkan kalau beraktivitas di dalam ruangan. Nah, kalau misalkan Alex terpaksa nih harus beraktivitas di luar ruangan, itu tuh kamu butuh sesuatu buat ngebus atau ngisi energi kamu balik nggak sih kira-kira? Iya, kadang-kadang sih. Kira-kira apa tuh? Kayak minuman kah atau makanan gitu? Apa ya? Biasanya mungkin cemilan, jajan. Oh, berarti somehow yang manis-manis gitu kali ya? Iya, kayak kue gitu. Oh, nah, yang manis-manis berarti seperti mungkin kalau minuman kayak milk tea, Thai tea gitu ya? Atau kalau Iya. makanan cookies gitu? Aku biasanya matcha atau tidak milk tea gitu. Oh, I see. Nah, matcha kan walaupun dia ada yang manis ya setahu aku, itu kan juga termasuk kafein nih. Berarti kamu jatuhnya tetap mengonsumsi kafein gitu kali ya? Iya kayaknya. Tapi kira-kira berapa kali nih kamu konsumsi kafeinnya? Sebenarnya jarang sih. Mungkin bisa Oh, seminggu sekali mungkin. seminggu sekali. Berarti nggak sesering itu ya kamu konsumsinya? Iya, tidak. Kamu kan tadi bilang kalau kamu cukup apa kadang tuh membeli matcha sebagai salah satu minuman kamu. Nah, matcha yang kamu beli ini kira-kira gimana nih? Kayak ada tambahan gulanya kah? Atau normal? Atau misalkan tambahan topping lainnya gitu? Biasanya aku ganti susunya ke oat milk. Kalau Oh, gulanya sih biasanya normal. oh, kenapa tuh? Kok diganti ke oat milk kalau boleh tahu? Karena kayaknya kalau ke oat milk kayaknya lebih enak aja gitu rasa susunya. Oh, Campur dia sama matchanya. jika dibandingkan kalau misalkan sama susu yang biasa, itu tuh memang lebih manis kah, lebih creamy atau gimana nih? Kayaknya kalau dibandingkan sama susu biasa, oat milk lebih creamy sih. Oh, oh Sama jadi kayak ada kamu lebih sedikit cenderung rasa yang crunchy. creamy gitu ya? Iya, Oh, nah, abis kamu konsumsi matcha nih, itu efek gak sih ngefek ke hari-harinya kamu gitu kayak lebih bersemangat lah atau seenggaknya mood kamu lebih baik gitu? lebih ke membuat mood lebih baik sih. Oh, kayak Kayak self misalkan gimana reward. nih? Kayak abis nugas gitu capek gitu kali ya? Iya, seringnya jadi self reward gitu. Jadi hadiah. Oh, ya ya bisa sih, bisa. Jadi self reward abis apa namanya? Abis pusing gitu ya sama tuntutan
revisi dari dosen gitu misalkan. Banyak sekali. Oke. Eh, Berarti kalau misalkan nih tuntutan atau revisi dari dosennya kebanyakan sampai bikin kamu begadang gitu ya, itu kamu tetap beli si matcha itu nggak? Enggak sih, aku Oh, jarang beli kalau malam. oh, berarti kalau misalkan kamu terpaksa begadang gitu ya atau nggak tidur, kamu nggak konsumsi kafein gitu kali ya? Tidak sih. Oh, terus apa nih kira-kira penggantinya kayak air putih kah, teh atau? Iya, air putih. Oh, berarti di sini kamu udah cukup tahu ya kalau misalkan nggak bisa digabungin nih kedua hal ini gitu ya? Iya, tidak sih. Oh, karena udah sama-sama cukup buruk ya, apalagi kalau misalkan digabung gitu. Iya, sebenarnya kafein dan begadang. Aduh, sedikit tersindir ya. Aman, aman, aman. Oke. Oke, nah aku juga boleh tanya nggak sih kalau misalkan kamu beli matcha nih, dia kan walaupun kafein kan tetap ada manis-manisnya ya. Nah itu tuh Iya. kamu suka beli kayak makanan manis lainnya nggak? Makanan manis lainnya nggak sih kira-kira? Biasanya beli, cuman tidak di waktu yang sama. Oh, Biasanya di hari misalkan, yang berbeda. oh, I see. Bagus ya Alex kamu ya. Berarti kamu ini ya mungkin sudah cukup aware dengan dampak dari si gula ini yang terkandung di kafein yang cukup populer di kalangan mahasiswa ini ya, kayak ada tambahan gulanya lah yang nggak terlalu baik buat tubuh gitu ya. Iya, lumayan lah. Oh, itu kamu kalau boleh tahu nih, tahu informasinya tuh dari mana? Sebenarnya sih karena keluargaku juga ya, keluargaku cukup menjaga kesehatan, terutama karena mereka sering cek gula gitu kan, jadi aku juga sering dinasehatin supaya jangan mengkonsumsi gula berlebihan gitu. Oh, berarti ada efek dari orang-orang sekitar ya jatuhnya ya? Iya, bener, dari keluarga sih lebih tepatnya. Hmm, eh, ada perbedaan nggak sih efek dari keluarga sama pertemanan gitu? Oh, ada. Kalau sama teman kadang jadi tergoda untuk beli yang manis, dan akhirnya beli. Oh, oke. Tapi kamu pernah lihat gak sih kayak informasinya tuh terkait konsumsi atau dampak dari gula ini yang terkandung dari si kopi atau matcha yang ada di coffee shop atau kopi yang cukup hits di kalangan mahasiswa ini di media sosial gitu. Pernah sih kalau nggak salah ada di Insta IG atau enggak di TikTok. Kalau tidak salah pernah deh Oh, kayaknya edukasi gitu terkait itu sebelumnya. hmm, berarti karena kamu cukup aware dengan dampak dari gula ini yang di-influence dari orang-orang sekitar dan juga mungkin dari media sosial gitu kali ya. Kamu juga cukup aware terkait dampak dari misalkan begadang sama stres yang berlebih gitu kali ya. Kalau begadang sih tetap begadang ya. Walaupun Tapi kalau aware tapi tetap begadang. iya, tapi kamu tetap mengetahui dampaknya, cuman memang agak susah gitu ya buat Iya, implementasikan secara langsung. susah untuk diubah walaupun tahu akibatnya. Aduh, relatable. Tidak apa-apa. Karena memang sudah apa ya, cukup susah ya untuk merubahnya ya. Iya. Nah, kan tadi kamu sempat mention kalau kamu sempat melihat informasi terkait dampak dari gula ini itu tersebar di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok ya. Nah, aku boleh tanya nggak sih kira-kira preferensi kamu atau hal apa sih yang membuat kamu tertarik mengenai informasi yang diberikan gitu, kayak misalkan
dengan komunikasi yang cukup unik atau desainnya atau gimana nih kira-kira? Mungkin visual yang menarik kali ya, yang eye catching. Jadi bisa aku tertarik buat lihat kontennya gitu. Jadi misalnya lagi Hmm, scroll-scroll terus lihat, oh ini kayaknya menarik gitu. hmm. Aku boleh tanya nggak sih kira-kira spesifik visual yang menurut kamu menarik tuh gimana nih? Karena kan visual ini kan ada apa ya namanya? Ada banyak hal ya, ada banyak perbedaan gitu. Misalkan kalau desain grafis dia kamu mungkin lebih tertarik ke yang minimalis atau bagaimana gitu, atau kamu sebenarnya lebih tertarik ke yang bagian ilustrasinya dengan art style yang lebih surrealis atau realis gitu, atau bahkan semi realis atau yang agak Jepangan gitu, atau anime gitu. Kalau aku pribadi sih lebih suka kayaknya ilustrasi handwritten atau mungkin kayak anime juga boleh. Itu cukup menarik. Oh, I see. Jadi yang masuk eye catching gitu ya berarti ya. Iya, benar. Kalau untuk warnanya nih, kira-kira warnanya tuh lebih suka yang warm atau yang colorful gitu atau gimana nih? Kalau aku sendiri sih kayaknya lebih suka yang warna yang colorful ya. Karena Hmm, kadang lebih menarik untuk dilihat gitu. kalau gaya komunikasinya kira-kira gimana nih? Atau kayak lebih ke seperti sekarang yang lebih santai, atau malah kamu lebih suka yang lebih sarkas gitu? Jadi kamu jadi lebih langsung, oh iya ya bener gitu. Kalau aku sendiri sih lebih suka yang santai ya kayak sekarang ini. Jadi lebih approachable dan friendly gitu ya. Iya, benar. Lebih relatable. Oke, siap. Nah, kira-kira kalau misalkan informasi terkait dampak dari kafein ini yang terkandung gulanya juga, dan jika digabungkan dengan dampak dari begadangnya juga stres yang sering dialami oleh mahasiswa, itu kamu lebih senang informasinya tuh disebarkan di media sosial mana nih? Mungkin karena aku sering pakainya Instagram sama TikTok, jadi mungkin di situ kali. Sama kayaknya Berarti ada yang berupa postingan gitu ya? iya, mungkin postingan IG atau konten reels gitu. Biasanya sih Hmm, video ya yang paling banyak berarti menarik ada perhatian orang. carousel dan juga gabungan video short animasi gitu mungkin ya, karena kan tadi Iya, kamu bilang kamu cenderung ilustrasi gitu. iya. Berarti short animasinya kira-kira di atas 30 detik atau di bawah 30 detik nih kamu nyaman ya sebagai salah satu pengguna media sosialnya? Sebenarnya kayaknya di bawah 30 detik ya. Iya Biasanya. sih. Biasanya. Relate. Oke. Berarti kalau misalkan ada informasi dengan ilustrasi yang visualnya colorful dan juga gaya bahasanya lebih santai, dan kamu juga mendapatkan informasi terkait dampak dari kafeinnya dan juga dari begadang dan juga stres berlebih, itu kamu cukup tertarik ya, apalagi di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Tertarik. Aku Hmm, bakalan lihat kontennya. Oke, Alex. Terima kasih banyak nih atas jawabannya dan yang sangat insightful. Dan terima kasih juga sudah membantu aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian aku ini. Oke, terima kasih juga Kila. Tetap semangat, Alex. Yes, tetap semangat.